Halo, gue Bang Genta. Selamat datang di channel Magenta Malam Gentayangan. Cerita kali ini datang dari sobat Magenta bernama Ido. Ido mengalami kejadian mistis melihat kuntilanak di dekat jendela Ibu Yuli. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin, gunakan headset Anda, dare to hear, let the story begin. Penampakan kuntilanak ini, kejadiannya waktu Ido masih duduk di kelas 3 SMP. Dulu waktu itu, Ido masih sekolah di SMP. Kalau malam minggu, Ido dan teman-temannya suka begadang di rumah teman yang dekat dengan madrasah atau sekolahan. Kebetulan bapak teman Ido itu seorang ustadz. Jadi sehabis ngaji, Ido ngajak pulang. Tapi menginap di situ bersama dengan teman-teman yang lainnya. Ido selalu begadang di situ. Ya, di sekolah itu, di madrasah tempat Ido belajar mengaji. Apalagi kalau pas malam minggu. Ketika begadang, karena malamnya suka lapar, maka Ido suka memasak-masak seperti nasi liwet dan makan mie instan, bakar ikan asin, bikin sambal, dan sebagainya. Kalau lagi makan, biasanya dialasi pakai daun pisang. Jadi makannya rame-rame. Pokoknya enak sekali, gumam Ido. Namun, lama-lama Ido jadi nggak enak juga sama Pak Ustadz. Walaupun Pak Ustadz itu temannya, orang tua. Dan takut mengganggu. Akhirnya, Ido dan teman-temannya sepakat untuk bikin saung-saungan di atas kolam, di depan sekolah, madrasah itu. Singkat cerita, saung-saungan sudah selesai. Dan Ido beserta teman-teman pada begadang di saung itu. Waktu itu pas hari Jumat yang kebetulan tanggalannya merah. Jadi Ido sepakat untuk ngumpul. Ya, ngumpul bareng teman-temannya lagi untuk begadang di saung itu. Pas jam 11 malam, lagi asik-asik yang ngobrol, tiba-tiba terdengar suara ciprakan air di kolam. Seperti ada orang yang sedang mandi. Tapi pas dilihat, ternyata tidak ada siapa-siapa dan tidak ada sesuatu pun yang mencurigakan. Gumam Ido dan teman-temannya. Tidak lama kemudian terdengar lagi. Ya, suara itu persis sama. Namun, begitu Ido lihat lagi bersama teman-temannya, tetap tidak ada siapapun. Dan pas yang ketiga kalinya, suara itu terdengar lagi. Begitu Ido melihatnya lagi, ternyata hanya seekor bebek. Ya, bebek. Kami
Semua dan teman-temannya pun bingung, terutama si Ido. Bebek siapa itu? Kok ada di sini? Padahal setahu Ido, di sekitar sini tidak ada yang miara bebek. Akhirnya Ido semua sepakat dan teman-temannya untuk menangkapnya. Pas temannya menyergap, bebeknya malah terbang ke arah rumpun bambu yang ada di atas masjid. Temannya terus mengejar, tapi bebek itu lenyap entah kemana. Ketika Ido mau kembali ke saung, Ido mendengar suara seperti perempuan yang sedang menangis. Ido samperin dan rekan-rekannya rame-rame. Dan astaga, Ido melihat sesosok perempuan pakai baju putih dengan rambut acak-acakan sedang menangis persis di bawah jendela kamar Ibu Yuli. Ido dan rekan-rekan semuanya lari menuju saung sambil teriak, "Kuntilanak!" Besok harinya, Ido dan rekan-rekannya menceritakan kejadian ini. Keesokan harinya, Ido dan rekan-rekannya menceritakan kejadian ini ke Ibu Yuli. Kalau semalam ada seorang perempuan yang menangis persis di bawah jendela kamarnya Ibu Yuli. Bu Yuli kaget dan Bu Yuli berkata, "Pantas saja, soalnya semalam dia juga terdengar. Jelas seperti orang menangis. Kirain orang sebelah rumah yang nangis," gumam Ibu Yuli. "Rupanya ada kuntilanak ya." Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Bagi Sobat Magenta yang ingin mengirimkan atau sharing cerita pengalamannya, dapat mengirim ceritanya ke email kami di Magenta Malam Gentayangan atau DM ke Instagram kami. Like jika kalian suka, subscribe ke channel Magenta Malam Gentayangan, dan nyalain lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of mine.